Karena dia sehari itu kawin mungkin 30 kali aja. Pagi-pagi juga baru keluar, kalau tinggal sini mah udah bunyinya nggak mau kawin. Jumpa lagi sama kita, Ibob, sarjana peternakan di Vlogger Peternakan Indonesia. Sekarang kita sudah bareng sama jagoan-jagoan dari Urban Squad Farm. Bersama Wem dan William. Awalnya sebelumnya lu ada pernah bisnis tentang hewan juga atau sama sekali nggak ada, cuman mau pura-pura dong? Nggak ada sih, intinya reptil sih. Lebih ke Oh, lu lebih suka reptil, awalnya dari situ ya? Oke, terus? Itu dari hobi-hobi ya. Akhirnya pertama iseng-iseng lah di rumah, coba piara 2 pasang breeding gitu kan. 2 pasang berarti 4 biji jenis ya? Sama jenis ini juga, sulcata ya. Dan kita lihat ya untuk kedepannya mungkin potensinya masih bagus. Lu sekali impor banyak atau harganya itu adalah satuan per ekornya sekian atau gimana? Kalau waktu kita masuk pertama itu kita agak kecil ya, 40-an. Ya. 45 cm. Itu di angka berapa? Itu range-nya 15 sampai 20-an. Karena dia female dan male itu beda harganya. beda. Lebih mahal female ya? Lebih mahal yang female ya? Oh iya. 15 sampai 20-an lu impor berapa ekor waktu itu? 40. Lumayan juga ya. Kenapa apa yang bikin lu berani? Ini kan angka yang angka investasi yang nggak kecil dong. Coba deh kalau misalkan 20 kali. Iya ya. Kalau lu berani invest angka segitu untuk hobi? Karena gimana ya? Ya satu, Lihat peluang di depan ya? lihat peluang dan basicnya yang menurut saya hobi ya. Passionnya jadi jalani dengan nothing tulus saja. At least tidaknya dia, dan mungkin untuk dari segi safety-nya ya, dengan dia makin besar itu nilai jual pun makin tinggi. Andai kan breeding itunya pun gagal misalnya, asal nggak metong. Iya. Jadi semakin besar ukurannya, misalnya size-nya dari 40 nambah 50, 60, harga juga mengikuti ya. Dia kan beda dengan anjing ya. Anjing kan kalau udah umur 3 tahun dijual pun susah gitu kan. Karena udah semakin tua kan. Karena tua. Kalau dia itu Semakin bernilai emas. Ya, saya pun ditawarin mungkin yang di sini kan paling gede 65 cm. Kalau yang 80 cm saya ditawarin itu harganya udah 60 juta. Karena susah sekali dia dari 60 cm ke 80 cm itu lama. Untuk bergerak 20 cm itu lama ya? Karena kalau dia udah titik mature, pertumbuhannya lambat. Ya. Kalau dari baby ke size 40 cm itu cepat. Oh gitu ya. Angka realnya deh, waktu lu ngimpor itu memang sampai 1 M? Enggak ada. Kan dengan renov segala iya, cuman kalau untuk value ukurannya sendiri nggak nyampe. Tapi lu mempersiapkan, hampir. Mempersiapkan ini lebih dong, maksudnya ini ada farm kayak gitu, lu mempersiapkan sebelum dia ngimpor. Lu ngimpor berarti kan udah termasuk APP-nya kan pasti termasuk si tempat yang dipersiapkan ini sebelum lu ngimpor kan gitu. Itu invest awal semuanya, lu belum dapat duit 1 M udah keluar gitu ya. Kalau sama lahan lebih. Iya. Tapi ya memang maksudnya kepuasan dan prospek bahwa ini akan tetap terjual ya, itu yang mungkin berpikir lu akan tetap menghasilkan ya gitu ya. Kayak bisnis ini kurang cocok sebenarnya untuk main bisnis, itu kurang ya karena high risk-nya ada. Ya kalau satu emang Anggap seperti beli permen lah. Ini lagi pusing nih, ini lagi rumput terus saya katanya makan. Ini kan menunggu bertelurnya kan, kita kan berbicara breedingnya ya Son ya. Kalau berbicara breedingnya kan kita menunggu kapan ini punya generasi penerus supaya bisa dijual kan gitu kan. Itu nunggunya berapa lama? Pas dia dari telur sampai menetas. Dari dia awal impor sampai dia bertelur awal. Kan lu tadi enggak dari kecil kan. Jadi ya langsung besar begini. Kira-kira lu berapa bulan atau berapa tahun untuk pertama kali lu mendapatkan telurnya? Itu di 7 bulan. 7 bulan kemarin lu udah dapat? Ya, bertelur itu. Karena dia adaptasinya itu kan dari lama. Dari Afrika ke Indonesia, suhu, kandang, tempat, Bapak beda juga. Bahasa juga kan itu sangat berpengaruh. Ya, bahasa mata uang juga dia bingung.
Iya, dia kesini foreign exchange dulu kan. Ini kalau teman-teman lihat, ini pasti kan ada pasir-pasir dengan tumpukan yang tinggi. Itu jenis pasirnya memang jenis pasir yang sama dengan Afrika atau emang dia beradaptasi dengan pasir sini? Adaptasi ini. Adaptasi dengan pasir Ini sini. pasir bangka namanya. Pasir bangunan. Beneran pasir bangunan ya? Iya, pasir bangka yang kita ayak aja. Ayak jadi halus gitu aja. Memang harus halus ya. Untuk pasir sendiri, ada nggak takaran ukuran minimal berapa senti sih untuk kebutuhan sulcata hidup habitatnya? Minimal untuk dia bertelur tuh 60 cm. 60 cm ya. Jadi dia bikin lubang sampai kedalaman kurang lebih 60 cm dia bertelur nanti di dalam. Oh, gitu. Jadi ini memang kebutuhan untuk bertelur juga ya? Iya. Medianya dia untuk telur. Oh, 60 cm ya. 60 cm. Jadi kalau digantikan dengan misalnya orang kan jauh dari pantai tidak ada pasir, dengan tanah bisa nggak? Tanah bisa juga. Bisa juga Bisa ya. juga. Oh, gitu ya. Cuma kalau kena hujan lebih beceknya susah nanti. Oh, Panas, iya. jadi keras ya. Benar-benar. Jadi untuk teman-teman yang mau coba nanti pelihara ini ya bisa diarahkan ke pasir. Iya. Kalau kotorannya bersatu dengan pasir ini atau di mana? Iya, ada kalau berak di sini tinggal kita ayak aja, kita angkat ayak buang. Itu per berapa lama sekali? Tiap pagi sama sore. Pagi sama sore pasti diayak ya? Iya, ayak. Oh. Ya pasir kucing aja gitu. Iya. Ya pasir kucing aja ya? Kayak gitu. Berarti diangkut-angkut sama Ya, pasir-pasirnya? iya. Berarti lo ada masuk pasir lagi untuk berapa lama sekali? Lo ada masuk pasir lagi gitu nggak? Ada beberapa kali. Pakai si top up dikit-dikit. Top up ya? Top up pasir ya? Biasanya online top up ya? Nggak pakai OVO ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Tadi kembali lagi kepada pertama kali dia datang 7 bulan dia bertelur. Kan biasanya kan kalau misalkan dia di habitatnya di alam bebas dia kan pasti ada predator-predatornya kan gitu. Kalau ini dia sudah merasa aman dengan itu, apa dia tetap menjagai atau teman-temannya itu menjadi predator nggak untuk telur? Nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada predator sih. Paling tikus juga nggak pernah. Tikus juga kalah sama dia. Kalah sama dia Tikus juga. kalah. Tikus kalah sama dia yang lebih lambat ini. Iya. Pernah ada berantem mereka? Masuk pun nggak pernah bisa nyerang sih, kecuali kalau baby ya baby pasti habis semua gitu. Kalau udah size gini dia udah nggak bisa nyerang juga. Nggak berani. Tikusnya juga udah nggak berani. Nggak Ya? berani. Telur-telur Langsung Telur, karena diambil. kita langsung angkut. Angkut. Dia bertelur langsung kita angkat. kapan lu tahu mereka bertelur? Kata dijagain sampai malam pas tahu hari-harinya ketika dia bertelur lu akan nginep di sini atau gimana? Nah, dia bertelur kan prosesnya setengah jam sampai sehari lah. Sudah kelihatan itu kok ya. Siang hari dia, Ciri-cirinya. pasti siang hari. Oh pasti sih ya. Kita lewat, datang dari bertelur langsung kita angkut. Udah kita training office hour dia. Office hour iya dong. Telur Ah. office hour. Murah masa orang lagi tidur Tapi telur. kok maksudnya ada nggak tanda-tanda spesifiknya? Oh ini sulcata ini kelihatan mau bertelur. Ciri-cirinya menandakan seperti apa atau Ada sih. ada ya? Biasanya dia lebih nafsu makannya lebih kurang deh. Oh gitu. Lebih pasif lah. pasif. Lebih pasif sama dia lebih mengarah ke gali-gali terus. Oh. Contohnya kayak gini aja, lubang-lubang digali-gali. Oh itu indikasinya ya. Indikasinya salah mau satu. bertelur kayak gitu. Tapi ada masa buntingnya nggak sih? 4 bulan dia dari sejak kawin itu 4 bulan dia mulai nelor. Taunya kawin gimana? Cara kawinnya gimana sih? Numpuk tempurung gitu. Ya. Begini. Oh. Ada gaya kura-kura. Gaya kura-kura yuk. Harus pakai tempurung. Baru setelah itu gimana lu taunya bahwa wah jadi nih 4 bulan lagi gua tunggu gitu. Kalau dia bener-bener masuk hemipenisnya masuk ke buntut ininya, betinanya. Betina. Itu udah pasti jadi. 90% jadi. 90%. Oh. Kalau nggak mandul laki atau betinanya. Oh gitu. Nah, Ada yang mandul yang lu impor? belum kelihatan kita kesini. Sejauh ini masih aman gitu ya. Aman-aman ya. Berarti ketika kawin habis makan, kawin lu lihat, Nah, wah ini masuk nih. Lu tandain, lu record atau gimana? enggak sih, kita biarin aja sih. Karena dia sehari itu kawin mungkin 30 kali ya. Jago-jago Pagi kawin. siang tuh, pagi-pagi Kawin juga terus. keluar kalau tinggal sini mah udah bunyinya nggak mau kawin. Dan jantan 30 kali, betina 30 kali atau gimana?
Ini Bebas aja, 1:2 sih rasionya ya. rasionya. Jadi satu jantan untuk 2 betina. Ya. Karena gini, kalau kita bandingkan dengan kelinci ya Son, kelinci itu jantannya bisa mengawini 15 betina sehari gitu kan. Kalau ini Sebenarnya sih mungkin 1:3, 1:4 ya. Karena kan kita dari 40 yang pertama kita ada nambah lagi indukan. Pas kita nambah lagi indukan ternyata ada teknis komunikasi atau gimana, kita pesan betina yang banyak, ternyata pas datang kita cek jantannya yang banyak. nah itu bisa komplain nggak sama importir? Paling komplain di harga, untuk retur sana udah nggak mungkin lah gitu. Oh, paling ya udah komplain itu harga. harganya ya gitu, harga jantan jangan Oke. yang betina. Oke. Oh gitu ya. Karena udah ya, kirim untuk impor pesan itu kan karena 3 bulan gitu kan, 3-4 bulan. Lu bawa deh itu jantan sama betina kesini lagi Ya gitu, sini barulah di awal kita karantina juga 2 minggu. supaya Karena kan nggak kena kalau corona. 2 minggu maksudnya. nah, 2 minggu itu kan kita les, jadi dia setidaknya bisa ngomong komunikasi. Iya. Yang sini kan udah beda bahasanya. Pas datang itu karantina kan 2 minggu bandara. Di sini pun kita karantina sendiri tapi Pembatasan ya. pembatasan aja lah gitu. Karena kan dia rata-rata tangkapan alam ya, bukan tangkapan Afrika. Jadi Oh, kita di sana pesan bukan dia ternak. nyari-nyari di alam. Di alam. Iya. Gitu. Iya. Oh di sana jadi berkembang liar ya. Di sana itu udah mau jadi hama. Kayak kambing. Kayak kambing ini. Jadi pesan dia nyari-nyari di jalan. Mungkin berat. Di sini mahal ya. Mahal. Oh iya. Peluang ya sebenarnya. Kalau di sana berlebihan sebenarnya harganya harusnya lebih murah ya. Iya. Di sini Jadi buat- kalau apalagi jadi hama. Oke, terus setelah itu lu tambah indukannya berapa? Tambah Sekitar 30-an. 30-an ya. Jadi di sini ada 70. 70. Son, kali son berapa son? Kalau rata-rata ya average-nya 20 kali 7 1,4. 1,4. Jangan tahu tempatnya ada di mana. jangan tahu. Ada di bumi lah. Ada di bumi lah ini. Hai Godesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. 1,4 M Itu belum untuk investasi. hobi kura-kura. Itu belum investasi lahan tempat. Ini punya sendiri dong ya. Iya, tapi kan kalau kita Aduh, paling Son, udah nggak. Aduh, lahan ini buat apa ya? Oh, taruh aja kura-kura. lumayan juga buat rumah kita. Kau nyicil yang 1,4 aja bingung. Kembali lagi kepada breeding ya. Bertelur selama 7 bulan tadi. Berapa telurnya? 14 sampai 25 tiap betina beda-beda ya. Yang kemarin lu bertelur ada berapa tuh? Pertama 12 model. 12 telur. 12. Ah, 12 telur. Dari 12 itu berapa persen yang itu? Pertama kan kita masih belum tahu caranya ya. Ya, baru memula kan? Cuma 2. Serius lu? Cuma 2. Try and error dulu. Ya, 10 mati. iya. Karena Salah suhu, salah kelembapan. Inkubator, medianya, masih belajar lah tuh. Kalau Belajar aja. Matinya di dalam inkubator atau setelah sudah pertumbuhan itu nggak jadi apa-apa. Jadi kalau kita pecahin ya jadi yolk busuk aja gitu. Telur biasa. apa itu telur invertil sebenarnya nggak sampai ke sana ya? Setengah-setengah ya. Ya. Oh gitu ya. ini kalau dari kita bicara suhu nih, kelihatan dari badan kita yang udah mulai basah ya. Di sini berapa suhunya nih sekarang nih? 40. 40 derajat Celcius ya. Jadi ini ada di Arab Saudi, nggak ada di Jakarta. Nggak ada di Jakarta nih. Kalian tahu dong di mana ini. Emang ya kebutuhan suhu untuk hidupnya sulcata itu kisaran segitu. Bang. Iya. Terus tadi apalagi yang membuat mati yang lu banyak belajar, yang pertama adalah suhu. Kelembaban, kenapa harus ada kelembaban kan? Telur itu perlu di kelembaban tertentu untuk dia bisa develop gitu. Ini kelembaban berapa dia? 70 80. 70-80%. Jadi si kandangnya ini lu persiapkan dengan kelembaban itu. Lu pakai apa ininya? Oh, Bukan inkubator. untuk inkubator. Oh, di dalam inkubatornya. Ya. Bukan di sini. Bu. Oh ya, langsung tarik ke inkubator ya. Iya. Terus ini mateng nih Pak Putra. Oh iya bener. Dibuka jadi ceplok. Dari kelembabannya lu harus benerin, suhunya lu harus benerin, terus apa lagi yang bikin dia mati? Ya fertil atau enggaknya sih. Kadang-kadang walaupun kawin tapi dia nggak keluar semua spermanya. Mungkin ada beberapa telur yang nggak dikeluarin. Iya. Oh gitu. Nah, itu mungkin
benar-benar ya. Namanya proses belajar. Ya. Toh nanti akhirnya sekarang mungkin sudah memahami lah. Sekarang mungkin sukses rate-nya itu 70-80%. Itu sudah oke, tapi saya masih tetap ada yang ya mungkin invertil. Nah, kita coba bicara yang bertelur terakhir nih. Berapa lama yang lalu? Terakhir sebulan lalu. Sebulan yang lalu. Sebulan Itu ada berapa telur dia? 8 masalah. 8 telur. Dan semuanya menetas. Belum. Oh, masih proses. Kan 3 bulan dia baru menetas. 3 bulan. 100 sampai 120 hari dia baru menetas. Oh, gitu. Jadi ini masih dalam inkubator nih. Ya. Oh, iya. Tapi tiap hari harus dimonitoring atau cukup nggak dicek dari luar aja suhu kelembapannya? Cek dari luar aja sih. Ada kelihatan suhunya berapa, kelembapan berapa. Sama medianya kalau kering kita tambahin air dikit gitu aja. Oh gitu. Nah, Si indukannya nyari nggak kalau telurnya diambil? enggak sih. Enggak sih, dia langsung mana kita. Oh, gitu ya. Karena live dia netes 2 kita ambil dulu aja. Jadi dia nggak tahu sebenarnya. Iya. Oh, karena kan biasanya kan ada yang dia nge-kick agresif untuk nge-kick telur kan. Ya. Ini dia nggak tahu, ini udah terus padahal bukan ada gitu ya. Kasar tadi gua ngapain gua dari tadi? Mengentas atau ngapain? Ini gua nanti sama boker ya. Kentut doang nggak ada sih. Kentut gua keras banget nih. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Dari duit sekitar di atas 1 M ini, sekitar 1,5 miliar ya. 1,4 ya. Itu apakah ada BEP-nya yang udah dipikirin berapa lama atau emang dilosin aja karena hobi? Mungkin sih target kita tahun-tahun ke depan lah ya, mungkin baru kita mikirin arah ke BP ya, karena sekarang kan kita mikirin gimana Fokus mengembangkan dulu semaksimal mungkin ya. Mungkin kan namanya kita awal buka ya harus ada yang ternyata ini kurang nih, kita rombak lagi. Jadi kalau misalnya memang udah jalannya mulus, barulah kita mikir arah ke sana sih. Berarti ini di bisnis yang diawali dengan investasi, tapi belum berpikir bisnisnya dulu. Setelah udah stabil, baru gue coba cari BEP-nya berapa deh gini. Luar biasa. Karena memang teman-teman ini diawali dengan hobi sekali lagi ya. Jadi bukan memang untuk menjadi main bisnis kalau ini ya. Jadi nggak bisa ya kalau ini jadi main bisnis untuk sekarang gimana? Untuk di awal mungkin belum bisa, tapi ke depan tidak menutup kemungkinan loh. Ya. Bisa. Hambatan, coba Will, lu kan lebih banyak di mengurus produksinya ya. Hambatan di dalam mengurus kura-kura ini apa? Hambatan sih nggak ada ya. Perawatan juga mudah sih, cuma kasih makan. Oh, simpel ya. Kasih makan. Makannya apa? Makannya rumput gajah, sayur-sayuran, sama pelet-peletan gitu aja sih. Berapa banyak ininya? Sehari bisa 10 karung kurang lebih. 10 karung sayuran, Campur sama rumput. rumput sama itu. Nah, Dan sehari berapa kali kasih makan, Pak? 2 kali. 2 kali ya. Nah, Pagi jam berapa? pagi jam 9, sore jam 3. Sore jam 3. Jangan lupa subscribe Vlogger Peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Nah, untuk sulcata yang ada di sini kan ada sekitar 70 ekor. Nah, sekian banyak ini punya nggak catatan masing-masing perindukan atau dia punya nama atau misalnya dikasih tanda apa, jadi kita bisa mengikuti day by day hari pertumbuhannya atau nanti dia seperti apa gitu. Ada, contohnya kayak si ini nih, kita kasih nama si Ange nih. Oh gitu, tahunya dari mana? Ini sebenarnya Udah pudar dia. udah Ada namanya berantem sebenarnya. mulu, Oh. cuman ya. Oh gitu. Dan male itu kita tandain dengan nama yang hitam, kalau female itu namanya putih. Putih. Oh, dan semuanya ini sudah ada kasih nama. Plotter yang terakhir datang itu belum sempat kita namain, kayak Oh, ini gitu. belum nih. Oh gitu. Jadi yang pas mungkin 45 pertama kita namain, yang lainnya udah kita lupa namain sampai sekarang. Oh gitu. Tapi Ya. ada catatan misalnya per ekornya ada ya catatan. Ada. Udah berapa kali, udah berapa telur ada. Oh ada ya. Ada. Gitu. Soalnya ini sangat diperlukan. Jadi kita Iya. nanti untuk mengevaluasi ke depan. Buat data-data juga. Nah, Tahu jantan betinanya gimana? Di balik sini nih ya. Kecil kecil kurang masuk. Nah ini plaston itu masuk ke dalam kalau jantan. Ini plastron namanya. Oh, ini plastron. Ini plastron.
tempurung bawah namanya plasma. Pak, yang mana jangan membedakan? Ini Ini masuk ke dalam. Kalau ini masuk ke dalam, cekung ya, cekung. itu jantan, karena kan dia buat naikin betinanya. tuh. Kalau betina? iya. Betina rata. Oh, iya itu. Ini cara mudahnya ya. Ya, dan buntutnya itu panjang kalau jantan, bisa nekuk gini. Itu jantan. iya, iya. Dan Oke. ininya lebar. Ya ininya begini. Kalau betina itu rapet V doang gitu. Oh gitu. Hai guys, saya Indra Winowo. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia. Subscribe. Oke, karena ini juga di sini suhunya sudah Sudah jam makan ya, jam 3. sudah jam 3. Jam 3 ya. Oh iya. Iya, sudah 40 derajat juga di sini. Baju juga sudah mulai basah. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Maksudnya keresahan terbesarnya lah Atau harapannya juga. atau harapannya? Kalau harapan saya sih, ini kan rata-rata 80% impor semua. Jadi kita bikin farm ini pengennya nggak usah impor lagi. Jadi produk lokal aja, nggak usah impor lagi, nggak usah bawa duit ke negara lain. Ya. Jadi kita produksi sendiri, duitnya muter di dalam negeri aja gitu. Nah, Iya. butuh dukungan apa itu, Pak? Misalnya dari pemerintahan, tolong bantu kami misalnya untuk mengembangkan biak ini lebih mudah. Nah, coba. Kayak cara-caranya lebih mudah gimana sih cara kawininnya? Kayak misain apa? Selain alami dengan kawin suntik Ya, maksudnya. kawin suntik mungkin bisa, kita belum tahu caranya juga. Oh, Mungkin ada yang tahu caranya begitu, kita belum tahu sih. inseminasi buatan untuk Nah, Khusus untuk tortoise ini. Iya, tortoise ini ya. Sulcata. Oke, buat teman-teman nanti yang mungkin mengetahui boleh tulis di kolom komentar. Ya, Bob ya. ya, Ataupun nanti kita ada rencana juga ke BIB. balai inseminasi buatan. Balai inseminasi buatan nanti boleh kita tanyakan juga. Iya. Jadi bukan hanya sapi atau binatang-binatang ternak yang Yang sudah yang umum lah. sudah umum, Ah, tapi untuk satwa harapan ini juga bisa dilakukan inseminasi buatan supaya ke depannya. pembiakannya bisa lebih Lebih cepat cepat. gitu ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih untuk Urban Squad Farm dan jangan lupa subscribe juga Urban Squad Channel. Iya. Ya, di sana akan ada video-video tentang apa, Wil? kura-kura darah. Tentang kura-kura darat semuanya. Sulcata. Oke, saya Ibob, Saya Sony. Sarjana Peternakan. Sampai jumpa. Nggak usah minta subscribe. Ada teman-teman kita yang mintain subscribe kita. Tapi minta dulu apa, Pak? Ya udahlah. Subscribe. Tolong. Masih butuh subscriber banyak. Oke, yang penting kita selalu memberikan informasi yang edukatif, inspiratif. Kita bisa dapat banyak pelajaran ya, Bob. Banyak pelajaran, banyak peluang bisnis di sana. Dan siapa tahu mau menjadi reseller kura-kura, silakan hubungi Urban Squad Farm. Bisa. Oke. Pokoknya maju terus peternakan Indonesia, Bob ya. Oke. Halo, saya Marsha Widianto. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like, dan share ke seluruh keluarga kalian di vlogger peternakan Indonesia. Karena kalau kalian membantu menonton sama dengan membantu ekonomi temanku.